Sesungguhnya si fulan sengaja memilihku dari kitabmu, lalu ia mempelajariku, membacaku, dan menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di rongganya? Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering dipergunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini dibuat untuk memuatku. Dan selamat datang kepada kaki ini. Barangkali ia dipergunakan untuk berdiri membacaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan, di dalam agama Islam kita memiliki tuntunan di dalam kehidupan. Yang tuntunan itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tuntas, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim. Setelah itu juga selain Kitabullah ada tuntunan lain, yaitu hadis-hadis atau apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjalani kehidupan ini dengan berbekal dua hal itu saja, Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kehidupan kita, keislaman kita akan terjamin. Dan biiznillah kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beruntung, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin khususkan pembahasan tentang Al-Quran. Apa keistimewaan dari Al-Quran? Dan saya khususkan lagi, saya akan membahas salah satu surat yang berada di dalam Al-Quran. Surat ini cukup pendek, tapi memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Barang siapa membaca surat ini setiap malamnya, maka insya Allah surat ini akan membela kita, pembacanya, di alam kubur. Dan tidak cukup sampai sana, Al-Quran ini atau surat ini akan membela kita kelak ketika kita ingin dimasukkan ke dalam neraka. Maka surat ini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajukan banding. Al-Quran atau surat ini memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang yang selalu membaca kitabullah, khususnya surat ini, bisa dimasukkan ke dalam neraka? Yang akan saya bahas adalah keutamaan surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Surat ini cukup pendek, hanya terdiri dari 30 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan pada saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Kemudian surat ini juga cukup pendek, hanya 30 ayat, dan turunnya setelah surat At-Tur. Di dalam riwayat diceritakan orang-orang yang selalu senantiasa membaca surat Al-Mulk akan dibatalkan siksa kubur dikarenakan dia selalu membaca surat Al-Mulk. Lalu bagaimanakah kisah orang-orang yang batal mendapatkan siksa kubur? Apakah benar ada anjuran untuk selalu membaca surat Al-Mulk ini dari Rasulullah SAW? Jikalau memang ada, kapan waktu yang tepat untuk membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk? Menurut Imam Ibnu Katsir menukil dari sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan. Surat tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tidak ada satupun dari kitabullah yang dia hafal kecuali Tabarok. Ketika laki-laki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarok atau Al-Mulk ini menghalang-halanginya. Sedangkan malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang.
Tetapi aku tidak memiliki kuasa bagimu bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudorotan, dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah syafaat darinya untuk dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan sengaja memilihku dari kitabmu, lalu ia mempelajariku, membacaku, dan menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah aku dari kitabmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku lihat engkau sedang marah." Surat itu pun menjawab, "Sudah seharusnya aku marah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka surat ini pun kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu laki-laki itu bangkit dalam keadaan senang, tanpa mengalami satu siksaan apapun dari malaikat penanya. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut laki-laki tersebut dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering dipergunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini dibuat untuk memuatku. Dan selamat datang kepada kaki ini. Barangkali ia dipergunakan untuk berdiri membacaku." Surat ini menghiburnya di dalam kubur, karena merasa khawatir dia akan merasa kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik pun melanjutkan, "Setelah Rasulullah menceritakan kisah ini, maka tidak ada seorang pun, baik itu kecil ataupun dewasa, budak ataupun merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalnya." Dan Rasulullah SAW menamai surat ini Al-Munjiyah, artinya adalah surat yang menyelamatkan. Syafaat surat Al-Mulk ini juga diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang membuat tenda di dekat kuburan, padahal dia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya membaca surat Al-Mulk sampai khatam. Maka dia pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakannya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar di dalamnya ada seorang yang membaca surat Al-Mulk, dan dia baca sampai selesai." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Surat Al-Mulk adalah surat pencegah dan surat penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur." Dari sahabat Jabir juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak tidur kecuali membaca dua surat. Beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulama menyebutkan dua surat ini mengungguli semua surat Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kolbu setiap umatku." Yang dimaksud di sini adalah surat Al-Mulk. Ibnu Abbas juga menceritakan dia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku menghadiahkan satu hadis kepadamu yang akan membuatmu gembira?" Laki-laki itu pun menjawab, "Tentu saja wahai Ibnu Abbas." Kemudian Ibnu Abbas pun melanjutkan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu, serta semua anak-anakmu, dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak, juga tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan." Dan juga mendebat atau membela para pembacanya di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini memohon kepada Allah untuk menyelamatkannya dari siksa neraka, dan juga para pembacanya atau para penghafalnya dari siksa kubur. Dari beberapa kisah yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah dan juga perkataan para sahabat ini, memanglah benar keistimewaan dari surat Al-Mulk, yaitu bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, terlebih-lebih dari azab neraka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguh surat di dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat. Surat ini bisa memberikan syafaat bagi para pembacanya. Ia diampuni
yaitu surat Tabarok. Sedangkan waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk ini adalah di malam hari. Lebih tepatnya adalah sebelum tidur malam dan juga pada hari Jumat. Sebagaimana perkataan dari Imam Turmuzi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak tidur kecuali membaca 2 surat, yaitu Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Cukup sekian videonya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa mengamalkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Terlebih-lebih kita bisa menghafalnya. Karena ketika kita sudah menghafalnya, surat Al-Mulk berada di dalam rongga dada kita, maka insya Allah dengan apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, surat Al-Mulk ini akan membela kita di alam kubur, dari siksa kubur, dan juga di hari kiamat kelak, agar kita tidak mendapatkan azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.